Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma ya Hanan ya Manan ya Dayyan ya Sultan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa la tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam santun untuk para teman, para saudara di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang bijak, hamba-hamba yang santun. Semoga Allah menjadikan para saudaraku sekalian yang ada di Ewa Kultur menjadi orang-orang yang bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah. Dan semoga di dalam kolbinya selalu senantiasa terkoneksi atau terhubung mengingat dengan Allah. Dan semoga sholat daimnya dengan segala bentuk penerapan tentang selalu senantiasa ingat kepada Allah sepanjang nafas, seperti filosofi nafas kita. Semoga Allah selalu senantiasa mengamini. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang yakni dewasanya jiwa manusia atau baliknya jiwa manusia. Kita sama-sama tahu bagaimana keadaan tentang zaman sekarang. Jadi orang saling ngomong sana sini, orang saling mendebat sana sini, orang saling menjatuhkan sana sini, orang saling menyalahkan, meremehkan, dan sangat sedikit sekali yang menghargai atau menghormati sesamanya. Jadi maksud Ewa di sini ya apa, kita itu menjadi pribadi selalu senantiasa belajar menjadi pribadi yang islami, yang betul-betul menjadi orang Islam yang mulia di hadapan Allah, yang nikmat di hadapan diri, yang menyejukkan di hadapan siapapun. Jadi kita sama-sama tahu kalau kita mempelajari tentang ketauhidan, kita mempelajari tentang baik tentang sifat-sifat 20 atau kitab Hidayatul Ummah, bahkan tentang Al-Quranul Karim atau hadis yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni menuntun kita supaya menjadi manusia yang betul-betul fitrah, menjadi manusia yang betul-betul di hadapan Allah, yakni manusia yang bermanfaat bagi siapapun, yang memiliki keluhuran budi pekerti dan memiliki lisan yang selalu senantiasa terjaga dari apa? Dari sifat saling menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, bahkan sifat lisan yang selalu senantiasa mencaci, memaki bagi siapapun. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk oleh Allah dijaga bukan menjadi orang-orang yang setiap kali ketemu dengan siapapun, orang itu selalu berpikir takut kita menyakiti, takut kita menyinggung perasaan, takut sifat kasarnya sampai menimpa saudara kita yang lain. Kembali berbicara tentang jiwa pada diri manusia, kita sama-sama tahu yang kita kenal secara umum yakni tentang nafsu. Bagaimana tentang lawama, mulhama, bagaimana tentang tofia, bagaimana tentang amarah, bahkan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah, kita adalah orang-orang yang sampai di dalam mutmainah, yakni ya ayyuhan nafsul mutmainah, sampai di dalam nafsu-nafsu yang memiliki ketenangan. Artinya bagaimana? Nafsu yang secara umum kita bisa menundukkan. Lalu apa sih manfaat kita menundukkan nafsu? Orang-orang yang bisa menundukkan nafsunya, hidupnya akan selalu tenang, hidupnya tidak digerogoti oleh keluh kesah, oleh penyesalan, oleh kesedihan, oleh kebingungan. Nah, artinya kalau kita mampu menundukkan nafsu, insya Allah kita akan selalu senantiasa selamat di mana? Dimanapun kita berada. Lalu cara-cara untuk menundukkan nafsu kita yang pasti, kita tatkala mau melakukan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, berwudu secara syariat kita sama-sama tahu, yakni kita membersihkan
untuk menghadap ke Allah. Lalu bagaimana penerapan dari inti wudhu secara hakikat itu sendiri? Yakni nilai-nilai dari seluruh gerakan wudhu itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan mulai dari detik sekarang. Nilai maknawiyah atau intisari daripada toharoh atau wudhu kita praktekkan sampai kematian kita. Nah ini berarti apa? Ini nilainya adalah wujud maknawiyah atau intisari daripada toharoh atau wudhu sendiri, yakni mengendalikan perilaku hidup, baik mengendalikan tentang tangan, tentang kaki, tentang telinga, tentang mulut, lalu tentang ubun-ubun, yakni cara-cara berpikir, dan termasuk membasuh muka. Dan semua itu memiliki filosofi, memiliki tamsil yang perlu kita renungkan sebagai umat Islam. Makanya kata Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimisli madada." Ilmuku salah satu contohnya toharoh atau wudhu. Itu kalau kita mau memaknai, mau mengartikan secara luas tentang pengembangan sayapnya, itu walaupun seluruh samudera kita jadikan tintanya, walaupun seluruh pepohonan dijadikan penanya, seluruh dedaunan dijadikan kertasnya untuk menuliskan tentang arti dan maknawiyah dari wudhu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kematian kita, untuk dituliskan, untuk direnungkan, untuk dimaknai, nggak akan pernah selesai. Walaupun ditambah 7 kali lipat di samudera raya. Artinya bagaimana? Islam mengajarkan kita selalu senantiasa mengembangkan sayap. Islam mengajarkan kita pribadi-pribadi yang bagaimana? Yang selalu senantiasa berpikir dengan lapang, berpikir dengan luas, merenungkan tentang apa? Tentang kebesaran Allah. Jadi kita sama-sama tahu Islam itu tidak seperti kata di dalam tempurung atau asumsi orang-orang. Islam itu bukan seperti apa? Seperti lebarnya daun kelor. Islam itu sangat luas, andai kata kita tahu. Dan apabila kita sudah dibukakan di bal huwa layatum bainatum fi suduri layatul kitab, di dalam dada sudah dibukakan kitab, yakni apa? Sejatinya guru yang ada di dalam diri, sejatinya guru. Apabila terbuka di dalam dada kita, maka kita akan malu apabila kita apa? Masih ngerecokin orang lain, ngurusin orang lain, nyalakan agama lain, nyalakan orang yang aneh-aneh sampai berdebat, memaki-maki dengan caranya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi memiliki predikat seorang kiai, seorang ulama, memiliki predikat seorang pembimbing, atau mungkin orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dipandang oleh masyarakat. Ironi, apabila kita menjadi umat Islam masih seperti itu. Kalau para ulamanya seperti itu, lalu bagaimana dengan rakyatnya? Para kita itu gak salah itu. Kalau andai kata ulamanya masih mencaci, ulamanya masih apa? Masih mengajarkan hal-hal tentang menghina orang lain, begini-begini, mengkafir-kafirkan, mensesat-sesatkan. Di dalam diri manusia selalu senantiasa diberikan kesibukan. Kenapa kita harus sibuk mengurus orang lain? Kenapa kita harus sibuk mengorek-orek kesalahan agama-agama orang lain? Kenapa kita nggak melihat di dalam diri ada kesibukan Allah yang maha memperhatikan kita? Kenapa kita tidak melihat bagaimana Allah sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup kita, sampai sel-sel saraf yang ada di dalam diri selalu senantiasa aktif, mulai dari dalam rahim sampai kematian. Kembali tentang jiwa. Jadi jiwa manusia itu memiliki kecenderungan seperti anak kecil. Salah satu contohnya seperti Alvarez Squill. Jadi memiliki kecenderungan bagaimana? Yang dia selalu kepingin seneng, kepingin bebas, nggak mau diatur dan nggak ada aturan, semaunya sendiri. Itu jiwa manusia. Dan ingat sayang, suatu saat kita akan berulang. Banyak pelajaran yang kita tahu di dalam kehidupan. Bagaimana tentang orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Bagaimana orang-orang yang dimandikan, disolatin. Bagaimana orang-orang yang diangkat, diusung jenazahnya ke makam. Bagaimana orang-orang yang kita sama-sama tahu dikubur di dalam bumi, ditutup oleh papan, lalu ditutup dengan tanah, ditanam dengan 2 batu nisan. Seluruhnya memiliki filosofi, seluruhnya memiliki arti, dan semua itu
pelajaran bagi kita yang mau berpikir, yang mau menggunakan akal, yang didasari oleh kesadaran. Walaupun kita itu berpikir secara jauh tetapi tidak memiliki kesadaran di dalam dada untuk tahu, untuk paham, untuk mengenal tentang filosofi-filosofi yang ditafsirkan oleh Rasulullah, kita tidak akan pernah sampai kepada apa? Kepada yang kita inginkan. Kembali tentang jiwa. Di dalam dada kita, di dalam sundur kita itu ada akal. Di dalam akal itu, akal adalah pemimpin di dalam diri manusia. Jadi akal ini memiliki kewajiban untuk mendidik, mengislamkan tentang jiwa-jiwa kita. Hubungannya jiwa dengan balik, hubungannya jiwa dengan kedewasaan. Di dalam pelajaran hidup kita sama-sama banyak tahu bagaimana orang-orang yang sudah memiliki umur banyak, artinya orang-orang tua. Tetapi orang-orang mereka yang sudah tua, memiliki anak, memiliki anak, bahkan memiliki cucu, apakah para mereka itu secara hakikatnya, apakah mereka itu semua dewasa? Apakah mereka semua balik? Secara harafiah di dalam ilmu syariat, semua mereka udah balik, semua mereka dewasa menurut aturan 9 tahun bagi laki-laki, 12 tahun bagi perempuan, mereka balik secara umum. Terus bagaimana kalau secara khususnya? Oh, tunggu dulu, kita pertanyakan. Orang yang balik, orang yang selalu senantiasa memiliki kebijakan di dalam mendidik putra-putrinya. Cara berbicara orang tua yang balik kepada putra-putrinya selalu santun, selalu mendidik, selalu penuh kasih sayang, selalu mengarahkan ke hal-hal kemaslahatan. Kita mungkin pernah tahu juga bagaimana para orang tua yang notabene memiliki umur banyak kepada anak-anaknya selalu keras, selalu ngomong kasar. Para teman, para saudaraku yang memiliki jawabannya, kembali tentang jiwa kita. Hubungannya dengan kematian tadi, kita sering melihat tentang pelajaran kematian, dan suatu saat kita mati. Pernahkah kita bertanya, adakah kira-kira modal atau sanggup kita untuk pulang ke bawah apa? Ke bawah papan yang ditutup tanah di dalam kubur? Pernahkah kita memikirkan tentang itu? Secara syariatnya kita dianjurkan untuk menjadi orang alim, lalu kita istiqomah tentang sholatnya, zikirnya, baik puasa atau apapun tentang aturannya. Lalu bagaimana penerapan tentang hakikatnya di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kita sampai di dalam kesadaran diri, kita taklukkan dulu di dalam diri kita yang memiliki kecerobohan, kecenderungan seperti anak kecil. Di dalam diri manusia ada jiwa yang sering tak sebutkan, ada jiwa mulhama, ada jiwa lawama, ada jiwa amarah, ada jiwa robaniyah, ada jiwa syahwat, ada jiwa rububiyah dan jiwa apa? Dan jiwa rububiyah. Jiwa-jiwa tersebut kecenderungannya seperti Evelyn, seperti Alfa. Yang apa? Yang maunya itu maunya sendiri, menang sendiri. Itu di dalam diri kita. Nah, wujud dari jiwa-jiwa itu penerapan di dalam penerapan kehidupan sehari-hari bagaimana? Kita lihat sayangku, bagaimana tentang kebiasaan kita. Kebiasaan cara bertindak, kebiasaan cara berperilaku, kebiasaan cara ngomong, kebiasaan cara berpikir, kebiasaan cara berkumpul, kebiasaan cara apa? Cara-cara apapun. Seluruh rutinitas kehidupan kita itu bagaimana? Itu sangat erat hubungannya dengan jiwa kita. Makanya manusia itu tercipta, apapun pada diri manusia tentang psikolog, sifat, watak, tabiat manusia itu tercipta dari kebiasaannya. Makanya kita mau mengobati orang lain, kita mau memberikan solusi kepada orang lain, kita mau mungkin memberikan tentang motivasi-motivasi kepada orang lain. Kalau kita tahu tentang psikologis orang di depan kita yang memiliki apa? Yang memiliki kecenderungan tentang kebiasaannya, maka kita akan bisa menyimpulkan orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Kembali tentang jiwa kita. Yang pulang ke alam akhirat nanti bukan tubuh ini, bukan tubuh badan jasad ini. Badan jasad ini pada akhirnya nanti akan membusuk jadi bangkai menurut apa? Yang ini menurut keadaan dari jasad itu sendiri. Dan perlu diingat wahai para saudaraku, silakan para saudara renungkan dengan lembut, renungkan dengan kesadaran.
kita suatu saat akan meninggal dunia. Kita suatu saat di dalam kubur. Apakah para teman-teman, para saudara tidak pernah berpikir, kira-kira tubuh biologis ini setelah kita ditudukkan di dalam tanah, lalu ditutup 7 langkah dari tempat mayat atau jenazah, teman-teman tidak pernah merenungkan kalau kita suatu saat terbangun. Dan menurut penyelidikan ilmiah, tatkala nantinya kita udah dibaringkan di dalam bumi, lalu setelah itu kita nanti bagaimana? Jantung akan berdetak, lalu memicu tentang kinerja otak secara eksternal, secara otomatis. Di sini ada rahasia Allah, sayang. Ada rahasia yang sangat misterius di dalamnya, yakni manusia setelah ditidurkan, maka dalam rentan waktu sekian detik, sekian menit, manusia akan terbangun. Nah, tatkala terbangun ini, sayang, kita pernah kan memikirkan kenapa Allah itu mengajarkan kita istiqomah, kenapa Allah itu mengajarkan kita itu untuk mereksa sholat daim kita, kenapa Allah itu menjaga kita supaya husnul khotimah, kenapa Allah itu menjaga supaya kita selalu senantiasa tenang, kenapa Allah selalu senantiasa menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang tidak panik. Hubungan dari semua ini, sayang, al-awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin, seluruhnya ini sangat berhubungan di bawah bumi nantinya loh, sayang. Kalau tatkala kita nantinya setelah ditudukkan di dalam bumi, lalu kita tiba-tiba terbangun, dibangunkan oleh Allah, lalu kita dalam keadaan panik, silakan para saudara renungkan secara luas keadaan mayat di dalam tanah, dalam keadaan gelap gulita itu terbangun. Seluruh kebiasaan di dalam master memorinya, yakni di dalam chip, bukan chip otak besar, tetapi chip yang tertanam di dalam setiap inti jiwa yang ada di dalam akal, yang berwujud diri manusia, ini seluruh memori akan apa? Akan keluar dari situ. Rasa ketakutan, rasa panik, rasa macam-macam, bahkan rasa ketakutan yang perih di situ. Jadi untuk renungan para teman-teman, kenapa saya menyampaikan demikian? Sayang, indah loh sayang kalau kita itu selalu senantiasa sadar dalam hidup. Indah kalau kita selama proses dan menjalani sisa hidup ini, kita selalu senantiasa tenang, tidak panik dalam keadaan siapapun. Kita tidak terlalu diracuni oleh keduniaan. Kita tidak ragus baik tentang ulhamanya atau lawamanya. Jadi di sana suatu saat, sayang, nanti ada hal menakutkan. Silakan para teman-teman kalau kepingin tahu. Teman-teman mungkin selalu senantiasa mengikuti Ewa Kultur. Bagaimana dengan meditasi, sayang? Meditasi bisa dilakukan dengan apa? Setelah kita masuk ke alam kosong, setelah kita betul-betul fokus, kita akan melanglang ke sana. Coba sekali-kali kita duduk, kita melanglang, kita masuk ke alam kematian. Kita sebelum mati sekarang, kita masuki di alam kematian kita dengan meditasi. Kita masuk ke sana, minta izin kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya nanti matinya di alam kubur. Saya bagaimana ya Allah? Tolong, tunjukkanlah. Supaya apa? Supaya kita memiliki persiapan di dalam kematian kelak nanti. Makanya saya itu tentang ketenangan, tentang kebiasaan, kita tidak panik di dalam segala hal. Ini sangat rentan hubungannya dengan apa? Di bawah bumi nantinya setelah kita meninggal dunia. Kenapa Allah kita melarang untuk dengki, untuk syirik, untuk sum'ah namimah? Kenapa Allah itu menjaga supaya kita tidak memiliki keakuan? Kenapa Allah itu supaya menyuruh kita tidak sombong? Karena hubungan dari semua ini bukan untuk di dunia, sayang. Mungkin kalau di dunia kita dikucilkan orang, kita diomong orang. Bagaimana sayangku kalau semua sifat-sifat yang harusnya kita matikan sebelum mati itu nanti muncul di bawah bumi. Inilah sayang, kenapa saya di dalam video-video yang lalu saya membicarakan tentang, mungkin kalau secara hakikat kita tahu, kita hakikatnya, pada hakikatnya manusia adalah manunggalin kaulah Gusti. Setelah manunggal di dalam wahdaniyatnya, setelah manunggal di dalam keesaannya, setelah manunggal di dalam ketiadaan diri, gampang loh sayang ilmu itu. Manusia pada hakikatnya kita sama-sama tahu, mungkin sekarang banyak video orang-orang yang berbicara kita mau melakukan apapun, tentang apapun yang kita berbuat, bahkan apa yang manusia perbuat itu Allah yang menjadikannya. Terus
Kalau ngomong hakikat itu gampang sayang. Bisakah kita berbicara hakikat tapi memiliki kesadaran? Makanya kenapa di video yang lalu 2 kali saya menunjukkan tentang bagaimana eksistensi Tuhan dan bagaimana tentang keakuan manusia. Tujuannya bagaimana sayang? Supaya kita tetap menjadi manusia yang tawadhu. Bisa saja manusia mengaku hakikatnya la haula wala quwata illa atau hakikatnya seperti itu. Bisa kita mengaku sayang, tapi lalu bagaimana kita akan menundukkan jiwa, akan tawadhu di hadapan Allah, akan selalu menunduk di hadapan Rabb-Nya. Makanya yang paling enak 2 pilihan dari Allah. Silakan memilih secara hakikat atau kita memilih tetap menjadi makhluk. Yang kita bagaimana? Bisa selalu senantiasa bermesraan, bermahabbah kepada Allah. Yang selalu senantiasa bisa bagaimana? Yang selalu senantiasa memiliki kebahagiaan dengan la haula wala quwata illanya Allah. Selalu senantiasa melihat Allah. Dalam apa? Dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Makanya untuk para teman-teman, sedikit kita di dalam perenungan, sedikit kita di dalam diam. Alangkah indah kalau kita merenungkan bagaimana jiwa saya nantinya. Untuk melihat jiwa kita bagaimana itu gampang sebenarnya sayang. Tidur adalah gambaran dari kematian. Tatkala tidur kita mungkin bermimpi melanglang kemana-mana. Kita merasakan ngos-ngosan, kita merasakan sakit, kita banyak merasakan hal. Sayangku, tatkala kita tertidur pulas, lalu jiwa kita keluar, melihat sesuatu di dalam tidurnya, itu semua akan dialami di bawah kolong papan di dalam kuburan nantinya sayang. Dan rasa sakit, rasa ketakutan, rasa bahagia, rasa senang, semua itu akan dirasakan di dalam kubur nantinya. Makanya ambil pelajaran, kita di dalam tidur banyak pelajaran yang di situ. Manusia la haula wala quwata illa, khusus untuk kehidupan eksistensi bergeraknya manusia itu mungkin istirahat, mungkin tidur ikut tidur, tetapi la haula wala quwata illa billah yang berupa organ-organ di dalam tubuh, sel-sel, miliaran bahkan triliunan sel-sel yang ada di dalam diri kita, seluruhnya aktif tanpa pernah berhenti seperti jantung yang selalu berdetak. Intinya sayang, manusia apapun yang saya sampaikan, apapun yang disampaikan oleh Allah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang disampaikan oleh para nabi dulu-dulunya, semuanya menghendaki manusia menjadi orang-orang yang fitrah, terlahir dalam keadaan fitrah, pulang ke akhirat nanti dalam keadaan fitrah. Supaya bagaimana? Disinilah kita jangan selalu berbicara tentang hakikat Allah lalu ditunjukkan kesombongan dengan keakuan. Akan tapi apa? Kita tidak memiliki kesadaran bahwa suatu saat kita akan pulang. Saya yakin untuk para teman, para saudaraku yang selalu senantiasa memiliki kesadaran di dalam dirinya, yang selalu berbenah, yang selalu senantiasa kepingin baik, yang selalu senantiasa kepingin mendapatkan limpahan rahmat dan mahabbah Allah, semoga Allah mengamini. Terus cara-cara untuk sampai di dalam jiwa yang balik bagaimana? Jiwa yang balik adalah jiwa yang dewasa, yang bisa membedakan ini salah, ini nggak boleh, ini boleh, yang bisa membedakan ini merugikan saya, ini menguntungkan saya, ini membingungkan saya, ini menyusahkan saya. Jiwa yang bisa membedakan tentang dirinya, jiwa yang bisa membedakan tentang perilaku dirinya, insya Allah akan selamat. Nah, jiwa-jiwa kita seperti Alfa seperti ini, Alfa Rasul. Walaupun bagaimana si Alfa seperti contoh sekarang Allah memberikan contoh, dia gak akan pernah berpikir di depan kita. Dia mana berpikir, oh ini tausiah, ini pengajian, tujuan pengajian ini, gak akan pernah berpikir. Jiwa yang belum diislamkan, jiwa yang belum balik, seperti itu. Makanya sayang, mari kita sama-sama senyampan nyawa masih ada, kita islamkan jiwa kita. Senyampan kita masih memiliki la haula wala quwata illa billah, kita hargai tentang karya-karya Allah yang berwujud jasad ini. Lalu kita terapkan di dalam kehidupan apa yang Allah larang, apa yang Allah boleh, apa yang Allah tidak bolehkan. Intinya, hidup kalau indah itu nikmat sayang. Hidup itu kalau kita bermanfaat, hidup itu kalau kita itu selalu senantiasa yang diharapkan oleh Allah, insya Allah nyaman.
Tetapi hidup yang selalu senantiasa menyusahkan, hidup yang selalu senantiasa membingungkan, hidup yang selalu senantiasa menyusahkan diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik saya. Makanya para teman, para saudara, jadilah hamba-hamba yang betul-betul dewasa, hamba yang betul-betul balik. Jadi kita sudah pantas menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi imam bagi diri kita sendiri. Kalau menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi penceramah bagi orang, gampang sayang. Kita hafalkan tiap hadisnya, tiap dalilnya kita hafalkan. Kita belajar banyak-banyak baca, kita bisa berceramah. Tapi bisakah kita menceramai diri kita sendiri? Bisakah kita mendidik, menyadarkan diri kita sendiri? Yang bisa baik, yang bisa rusak atau tidak, semuanya tergantung di dalam diri kita. Makanya bagi para teman, para saudara, semoga dengan proses sisa kehidupan ini, para teman-teman, para sahabat-sahabat, nantinya sampai di dalam apa yang Allah hendaki. Semoga para teman-teman, para saudara-saudara di Ewa Kultur, semoga menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dan para saudara menjadi yang terpilih. Dan pada akhirnya para teman, para saudara di Ewa Kultur menjadi hamba-hamba yang bagaimana? Yang husnul khotimah. Nanti kelak kita setelah dihidupkan oleh Allah dalam waktu 7 menit. Jadi banyak sayang rahasia di dalam Al-Quran. Kita manusia nantinya akan dihidupkan oleh Allah. Tapi hitungan di alam kubur itu tidak sama dengan hitungan di alam dunia. Kalau di alam dunia itu yang namanya 1 menit cepat sekali. Tetapi di alam akhirat 1 menit di alam kubur atau di akhirat itu 1 tahun atau 1000 atau 10 tahun menurut versi masing-masing. Jadi dalam waktu 1 detik atau 1 menit kita dihidupkan selama 1 tahun saya. Bagaimana tentang memori-memori yang tertanam, memori-memori yang pernah dilakukan di dunia. Makanya senyampang nafas masih ada sayang. Lisan kita yang berinteraksi dengan siapapun. Jangan sampai lisan ini selalu senantiasa menyinggung orang lain. Alangkah indah sayang kita itu yang notabene katanya orang Islam. Orang Islam itu orang yang sangat mulia, memiliki budi pekerti yang luhur dan lisannya selalu senantiasa santun. Malu loh sayang kita sama diri kita sendiri kalau umpama mulut kita atau lisan kita itu menjadi lisan yang panas, selalu kasar sama orang lain, selalu keras cara berbicara, tidak memiliki kesantunan. Kita harusnya itu bisa mengademkan siapapun yang kita temui. Pembicaraan kita, omongan kita menyejukkan. Kita tidak mengunggul-unggulkan diri kita. Insya Allah kita akan selamat. Di hadapan Sang Rob, saya selalu senantiasa mendoakan bagi para teman-teman, bagi para sahabat-sahabat semuanya. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan para teman-teman menjadi hamba yang mutakin, menjadi hamba yang betul-betul islami, menjadi hamba yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, menjadi hamba-hamba yang betul-betul orang-orang yang lembut, orang-orang yang santun, orang-orang yang selalu senantiasa memiliki kebaikan di dalam jiwa, yang dibawa kelak kita pulang ke akhirat sayang, yang isi apa yang ada di dalam hati sayang, bukan perilaku, tindakan, tentang apa? Tentang badan jasad ini. Artinya sekecil kebaikan di dalam kolbi, Allah akan berkenan untuk melihatnya. Segala sesuatu tergantung dari rahmat Allah. Semoga rahmat Allah selalu senantiasa tercurah untuk para teman. Sebelum saya akhiri, untuk para teman-teman yang mungkin merasa nikmat, yang mungkin merasa enak di dalam penyampaian, mungkin merasa ada air segar di dalam setiap kali saya nyampaikan, saya memiliki kesenangan di dalam setiap berbagi ilmu ini. Jadi bagi para teman-teman yang memiliki kesenangan di dalam menerima apa yang saya sampaikan, silakan para teman-teman bagikan dengan teman-teman yang lain. Siapa tahu para temanku juga memiliki kebaikan, bisa berbagi tentang informasi belajar bareng tersebut. Semoga para teman-teman dijadikan orang-orang yang sukses di dalam hidupnya, dijadikan orang-orang yang kaya raya, dan kita bisa menguasai tentang keduniaan. Semoga sisa umur, sisa hidup kita tidak tersentuh oleh penyakit. Semoga para teman, para saudaraku menjadi orang-orang yang selalu senantiasa sehat, selalu senantiasa dimudahkan urusannya. Saya Ewa Kultur. Apabila ada khilaf dan salah saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa. Semoga para teman-teman memaklumi semuanya. Dan apabila ada kebaikan-kebaikan, ada manfaat yang didapat, itu nyata murni dari Allah. Saya Ewa Kultur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.